Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq dengan NIM 14012410009. Di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum yang telah saya lakukan tadi pagi. Selamat menyaksikan. Oke, di langkah yang pertama ialah menimbang ikan untuk mengetahui nantinya berapa dosis hormon yang akan dipakai pada ikan tersebut. Setelah dilakukan penghitungan, maka kita ambil hormonnya dan jangan lupa untuk memberikan pengencernya, yaitu larutan fisiologis dengan perbandingan 1:3, 1 untuk hormonnya dan 3 untuk larutan fisiologisnya. Penyuntikan hormonal dan juga teknik hipofisasi digunakan untuk merangsang dan juga mempercepat ovulasi pada pemijahan induk ikan dan juga bisa meningkatkan fekunditas, hatching rate, dan juga kuantitas benih yang ada pada ikan. Induksi hormonal dilakukan karena susahnya untuk mendapatkan benih dari suatu ikan yang dibudidayakan pada selain musim pemijahan. Induksi hormonal dalam reproduksi ikan ialah upaya untuk memanipulasi fisiologis dengan pemberian hormon dari luar untuk merangsang proses seperti spermatogenesis dan juga spermiasi. Dalam kondisi budidaya sering terjadi gangguan reproduksi. Misalnya ialah produksi sperma yang rendah ataupun kegagalan pelepasan sperma sehingga dilakukan intervensi hormon. Lanjut ke prosedur selanjutnya ialah penyuntikan ikan. Penyuntikan ikan dilakukan di bagian tiga sisik teratas setelah dorsal, yaitu dengan menggunakan metode intramuskular atau penyuntikan di bagian otot. Penyuntikan dengan metode intramuskular ini merupakan yang paling banyak digunakan karena resikonya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan metode intrakranial ataupun intravena. Mungkin kekurangan dari metode intramuskular ini ialah jika gagal dilakukan, maka akibatnya adalah kerusakan pada jaringan otot. Dan untuk kelebihannya, prosedur ini lebih mudah untuk dilakukan dan juga memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Lanjut ke prosedur selanjutnya ialah memotong bagian kepala ikan, yaitu lebih tepatnya di batas antara insang dan juga tubuh ikannya. Pemotongan dilakukan setelah metode penyuntikan selesai dengan menggunakan pisau yang tajam agar pemotongan bisa cepat dilakukan dan tidak ada kendala. Nantinya setelah dipotong di bagian perbatasan insang, maka akan diambil bagian kepalanya saja. Setelah sudah dipisahkan antara kepala dan juga badannya, maka langkah selanjutnya yang dilakukan ialah memotong bagian atas kepalanya untuk nantinya kita mencari hipofisa dari ikan tersebut. Untuk pemotongan disarankan jangan terlalu dalam ataupun terlalu tipis, karena jika terlalu dalam maka takutnya nanti bagian hipofisa itu sendiri bisa ikut terpotong ataupun rusak. Dan jangan terlalu tipis juga, karena jika terlalu tipis maka untuk pencarian hipofisanya akan lebih sulit ataupun tidak terlihat tanda-tanda. Pemotongan dilakukan untuk bisa memudahkan kita mencari hipofisanya. Cara itu bisa kita lakukan dengan kita ke dalam mulut ikan tersebut supaya memegangnya bisa lebih erat dan juga lebih gampang untuk memotong bagian atasnya nanti. Selanjutnya setelah telah selesai melakukan pemotongan di bagian atas pada kepala ikan, maka kita harus mencari di mana letak hipofisa ikan tersebut. Untuk pencarian harus dilakukan secara teliti karena bagian hipofisa ini sangat kecil dan bentuknya sangat kecil dan juga mempunyai warna putih keruh. Pencarian hipofisa pada ikan ini harus dilakukan secara perlahan dan juga teliti karena ditakutkan jika tidak teliti dan juga tidak dilakukan secara perlahan, hipofisa akan rusak ataupun tidak bisa ditemukan. Langkah selanjutnya jika sudah menemukan hipofisa ialah menaruh hipofisa tersebut di dalam larutan ataupun tempat yang sudah disiapkan oleh asisten.